Balik lagi bersama gue Mike. Dan kali ini gue akan ngebahas film yang berjudul When We First Met. Film ini mengisahkan cerita kisah tentang seorang pria yang dapat kembali ke masa lalu dan sengaja bolak-balik ke masa lalu agar bisa dekat dengan wanita pujaannya. Dan tak hanya itu, ia juga berniat untuk melakukan perpusrengan duniawi setiap harinya kepada wanita idamannya tersebut. Sebelum lanjut, jangan lupa dipencet tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Gue Mike, let's go. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah pertemuan singkat di sebuah pesta Halloween. Pria ini bernama si Noah. Dia pertama kali bertemu dengan wanita cantik yang bernama si Avery. Noah berkenalan dengan si Avery pertama kalinya dan mengobrol banyak hal. Dia mengajak Avery untuk duduk di pinggir kolam agar bisa berbicara lebih leluasa nih. Dan Avery pun mengenal dirinya yang suka pindah-pindah dari tempat ke tempat yang lain karena dia anak seorang tentara. Noah pun bertanya bersama siapa Avery datang. Avery menjawab bahwa ia datang bersama temannya yang bernama Carrie yang sedang bermesraan dengan sangat santuy dengan seorang pria. Noah kemudian mengajak Avery ke sebuah bar untuk mendengarkan musik jazz dan Noah pun memainkan piano dan menyanyikan lagu jazz. Avery sangat terpesona dengan Noah yang memainkan piano tersebut. Lalu Avery mengajak Noah untuk foto di sebuah foto booth. Saat berfoto, Avery menyadari bahwa gaya Noah sangatlah cupu. Dan Noah pun bilang bahwa ia baru pertama kali foto di foto booth. Dan singkat cerita, Avery pun mengajak Noah ke rumahnya dan bermain pertama di sana. Bahkan untuk menghabiskan waktu mereka pun memakan sereal dengan begitu lahapnya. Yeah, super poor people say that. Ketika mereka akan berciuman, Noah sangat senang. Namun tiba-tiba waktu pun berhenti dan ternyata itu adalah bayangan masa lalu dari kehidupan si Noah. Karena yang terjadi di masa sekarang adalah Avery wanita idamannya itu telah bertunangan dengan seorang pria yang bernama Ethan. Noah pun datang ke pesta tunangan Ethan dan Avery. Karena galau, Noah pun akhirnya mabuk di pesta tersebut dan akhirnya ia pun muntah di kamar mandi. Avery yang khawatir dengan si Noah akhirnya ke kamar mandi untuk melihat keadaan si Noah. Avery pun datang membantu Noah dan kemudian dia menyuruh temannya yaitu Carrie untuk mengantarkan Noah pulang. Okay. That's okay. Hey. I'm fine. Lalu saat Noah di mobil Carrie, Noah mengungkapkan bahwa dia sangat mencintai si Avery dan Carrie pun kaget dan juga merasa kasihan kepada si Noah. Noah pun menceritakan kejadian 3 tahun lalu bagaimana dia dengan si Avery sempat bertemu dan sangat dekat. Nah, singkat cerita, Noah pun turun di sebuah bar yang dimana tempat inilah dia mengajak Avery memainkan musik jazz tepat di 3 tahun yang lalu. Di saat itu Noah pun bersama sahabatnya yang bernama si Max mengantarkan Noah pulang dan mencari tumpangan. Saat Max mencari tumpangan, Noah pun duduk di sebuah foto booth yang dulu sempat dia gunakan bersama si Avery. Dalam keadaan mabuk dia pun memasukkan uangnya ke dalam foto booth sambil berharap dia bisa merubah takdir. Lalu kejadian aneh pun terjadi. Noah tiba-tiba terbangun di tempat tidurnya dan ia pun langsung bergegas pergi ke sebuah toko. Saat Noah keluar, ada seorang anak memakai baju penyihir. Dan menurutnya Halloween sudah lewat nih. Sampai di toko, dia melihat sebuah koran yang tertulis pada tanggal dan tahun ternyata berada di tahun 2014. Yang mana ia kembali ke masa lalu tepatnya 3 tahun yang lalu. Noah pun bergegas ke tempat kerja Max dan mengatakan bahwa ada yang aneh nih. Kenapa korannya berada di tahun 2014? Where am I? How did I get here? Saat Max menjelaskan keanehan Noah juga melihat mobil yang dipakai oleh Carrie dan dia juga melihat Carrie yang sedang memfoto pasangannya. Tanpa pikir panjang, Noah pun langsung menghampiri Carrie dan berbicara dengannya.
bahwa dia sebenarnya kenal sama si Carrie. What's your handle? It's At Carrie, go F yourself. Carrie pun mulai kebingungan dengan apa yang terjadi karena Carrie di masa ini sama sekali tidak mengenal si Noah. Noah pun merasakan bahwa dia sudah mengarungi waktu dan dia kembali ke tahun 2014 yang dimana dia pertama kali bertemu dengan si Avery. Di kesempatan inilah si Noah ingin memperbaiki hubungan dengan si Avery dan Noah segera pulang ke rumah dan bersiap untuk datang ke pesta Halloween. Noah pun datang dengan dandanan yang berbeda. Dia tampil dengan sangat modis dan begitu keren nih. Dia bertemu dengan si Avery dan berkenalan dengannya. Karena dia sudah mengenal Avery, ia pun langsung menjawab sesuai dengan apa yang Avery jawab. Bahkan Noah pun bisa dengan tepat menebak bahwa Avery adalah anak seorang tentara. Avery sedikit kebingungan dengan tingkah laku Noah. she's a big one. They say it's the who's, and that's not important. What's important, turtles. It's about the toes. Music. I mean, of course you do. You like breathing, right? Let's get out of here. Setelah itu Noah pun mengajak Avery ke sebuah bar dan kali ini Noah memainkan piano dengan sangat benar dan begitu enak. Lagu yang dibawakannya merupakan lagu kesukaan si Avery. Kemudian Noah pun mengajak Avery untuk foto booth bersama. Kali ini Noah sangat mahir untuk foto booth dengan gaya-gaya yang sangat keren. Setelah itu Avery pun mengajak Noah ke rumahnya. Saat mereka berdua mengobrol, Avery mendapatkan pesan bahwa Carrie akan segera pulang. Carrie pun pulang dan dia pun kaget karena ada keberadaannya si Noah. Carrie pun bercerita kepada Avery bahwa ada seorang penguntit dan mereka menyangka Noah adalah si penguntit itu, guys. Noah pun dipukuli dengan menggunakan pot pohon oleh si Carrie. Setelah kejadian itu tiba-tiba Noah tersadar kembali dan dia pun berada di kasur rumahnya. Noah pun beranjak untuk ke rumah Avery dan meminta maaf. Can I help you? Hey man, I wanted to come by. Your first guest is here. So, you guys go to high school? Dan singkat cerita, saat Noah ingin meminta maaf, Avery menjerit dan kaget bahwa si penguntit 3 tahun lalu telah kembali lagi. Akhirnya Noah pun kembali dipukuli dengan Ethan dan pada akhirnya Noah pun kabur dari sana. Saat Noah tiba di rumahnya, dia pun mencari petunjuk bagaimana dia bisa menjelajahi waktu ke masa lalu. Saat dia mengecek dompetnya, dia melihat hasil foto booth. Noah pun segera bergegas ke tempat foto booth tersebut dan kembali ke masa lalu. Kali ini Noah mengajak Max agar dia bisa diajarkan untuk meraih wanita. Max yang mengatakan jadilah pria yang bad boys. Dan Noah pun mengikuti saran si Max. Dengan cara tersebut, dan ternyata memang benar nih, akhirnya Noah pun berhasil mendapatkan cinta dari si Avery. I like that jersey, and I am not a. Yeah, I don't really dig. Are you deaf? You couldn't hear that? You know, I can't go anywhere that you aren't gonna be. You're the worst. I'm gonna put a sock on the door. Akhirnya dia pun bisa tidur bareng dengan si Avery nih. Dan tentu saja ritual pentas budaya adalah aktivitas yang pertama kali harus dinikmati oleh si Noah. Dan di sampingnya ditemani oleh si Avery yang sedang tidur seranjang dengannya. Dan singkat cerita, saat Noah ingin pulang, Ethan dan Carrie pun mengajak Avery untuk berolahraga nih. Dan karena ia takut Avery diambil oleh Ethan, Noah pun ikut untuk berolahraga bersama. Enough, so I'll join you guys. Oh, Ketika mereka berolahraga bersama, Noah pun terjatuh saat sedang berlari. Dan dia pun dibantu oleh si Carrie. Noah pun berkata kepada si Carrie bahwa dia ingin serius dengan si Avery nih. Dan Noah pun ingin menjadi pria yang sangat diinginkan Avery. Carrie pun mengajak Noah ke kafe dan mengobrol lebih serius dengan si Carrie. Carrie berkata bahwa Avery ingin mempunyai pria yang mempunyai masa depan dan bisa membahagiakannya. Noah pun punya ide untuk kembali ke masa lalu. Okay, Avery, you want something different? Let's go. Dan singkat cerita, Noah pun kembali ke tahun 2014. Ia memutuskan bekerja di tempat perusahaan si Max. Dan ia meminta tolong kepada si Max untuk memasukkannya. Namun saat pesta Halloween, Noah kembali berkenalan dengan Avery, tetapi dengan cara yang berbeda dan menunjukkan bahwa dia punya masa depan yang cerah. Dan kemudian dengan masa lalu yang telah dia buat, Noah pun kembali lagi ke tahun 2017. Di sana ia terbangun di sebuah meja kerjanya dan dia menyadari bahwa dia dan Avery sudah bertunangan. Dan di masa inilah Noah menjadi orang kaya dan sukses. Dan Noah sangat bahagia nih. You're up. I'm way up. I am so. Saat Noah tiba di kantornya, Noah melihat para teman kerjanya yang tidak ada di kantor.
dan suasana terlihat begitu sunyi. Namun tiba-tiba dia mendapatkan surprise dari atasannya dan ia kini telah menjadi wakil direktur di perusahaan tersebut. Setelah perayaan, Max ingin berbicara empat mata dengan si Noah. Max pun bercerita bahwa Noah di masa lalu telah menikam Max dari belakang. Ia mengkhianati Max hanya untuk sebuah jabatan dan seharusnya Max lah yang menjadi wakil direktur. Max telah membantu Noah untuk bisa bekerja di perusahaan ini, tapi malah Noah mengkhianatinya. Max pun sangat marah dan memutuskan tali persahabatannya dengan si Noah. Hal ini membuat Noah sangat stres karena dia mengkhianati sahabatnya, dan tidak hanya itu, ia juga stres karena mempunyai jadwal yang sangat padat sebagai wakil direktur. Kemudian Noah pun pulang dan melihat pesta pertunangannya dengan si Avery, dan dia datang dengan terlambat nih. Noah bertanya kepada si Carrie di mana Avery, dan ternyata dia sedang menemani Ethan di kamar mandi karena Ethan mengalami muntah. I'm leaving anyway. Bye. We'll get you some fresh air, some Pepto Chewables. Dan singkat cerita, akhirnya Noah mengantarkan Ethan untuk pulang. Dan di tengah-tengah perjalanan, Ethan mengatakan bahwa dia sangat mencintai Avery dan sudah mengungkapkannya juga nih. Lalu si Ethan pun galau dan sangat sedih. Noah pernah merasakan apa yang dirasakan oleh si Ethan. Saat ini dia pun ikut turut bersedih. Adegan ini mirip dengan seperti kisahnya yang pernah dialami oleh si Noah sebelum ia mengubah masa depannya. Saat Noah pulang, dia melihat Carrie sedang makan. Noah pun bertanya kepada si Carrie. Sepertinya si Avery tidak mencintainya sepenuh hati. Carrie pun hanya bisa diam, dan Carrie bercerita bahwa Avery hanya ingin bersama orang yang tepat. Noah pun tersadar bahwa selama ini takdir tidak menginginkan Noah hidup bersama dengan si Avery dan melakukan pentas budaya setiap harinya nih. Noah juga tersadar selama ini dia selalu bertemu dengan si Carrie, bukan si Avery. Dan itu adalah salah satu petunjuk bahwa selama hidupnya ini Noah hanya untuk wanita lain, dan wanita lain itu adalah si Carrie. Noah pun pada akhirnya kembali ke mesin waktu untuk menjodohkan Ethan dengan si Avery. Dan saat tahun 2014 Halloween lagi, Noah datang bersama si Ethan dan dia mencoba mendekatkan Ethan dengan si Avery. Dan Noah mencoba dekat dengan si Carrie. Noah dan Carrie pun bersenang-senang bersama. Noah pun mengajak Carrie ke bar tempat biasa Noah mengajak si Avery. Saat Noah memainkan lagu kesukaan Avery, ternyata lagu tersebut sebenarnya kesukaan si Carrie. Avery selama ini hanya ikut-ikutan saja, dan Avery sebenarnya tidak begitu menyukai musik jazz. Cruise at your own will if you want to get schooled. Singkat cerita, Noah pun tersadar di sebuah sofa rumah Max. Noah bertanya apakah Max dengan dirinya masih bersahabat, dan Max pun menjawab tentu saja. Dan Noah pun bertanya lagi, di mana Carrie? Max pun menjawab bahwa dia kembali pada mantannya. Noah pun kaget dan bergegas ke rumah Carrie. Singkat cerita, ternyata benar si Carrie sudah kembali kepada mantannya yang bernama Sipil. Noah pun sadar dia tidak perlu merubah takdir. Ia hanya perlu move on dari si Avery dan mencari jodoh lainnya, yaitu si Carrie. Kemudian Noah pun pergi ke mesin waktu yang ada di foto booth yang selama ini ia gunakan. Saat sampai di sana, foto booth tersebut telah berubah menjadi foto booth baru. Noah pun stres dan ia akhirnya memutuskan untuk mabuk di depan mesin foto itu. Saat Noah mabuk, datanglah Avery dan si Ethan. Avery pun menjelaskan kepada Noah kenapa dia berada di depan mesin foto itu. Padahal dia punya satu di rumah dari pemberian si Ethan dan juga dirinya nih. Nah, kemudian Noah pun pulang dan menemukan foto booth lamanya yang berada di rumahnya sendiri. Noah pun kembali ke masa lalu dan dia tidak merubah apapun sama sekali. Keadaan kembali seperti awal saat pesta tunangan Ethan dan Avery. Di sini Noah tidak mabuk seperti sebelumnya dan Noah benar-benar telah move on dari si Avery. Dia pun menghampiri Carrie dan mencoba untuk mendekat dengannya. Dan akhirnya dia pun berjodoh dengan si Carrie dan mereka pun hidup dengan bahagia. Walaupun Noah tidak berjodoh dengan si Avery si mata biru, tapi setidaknya dia memiliki wanita yang benar-benar mencintainya, yaitu si Carrie, yang juga sangat legit dan embem. Akhirnya film pun selesai. Sekian dulu cerita hari ini, gue Mike pamit undur diri, bye-bye.